ultras. If you look at where Indonesia were 4 years ago and where they are now, probably the most improved team across the entire planet. It's crazy how good Indonesia have gotten considering how low in the rankings that they were literally just even a year or 2 years ago. It's because of how young they are, man. Ivar Jenner, Justin Human, Marcelo Ferdinand. I was so impressed. So now that they're already making an impact at these youth tournaments and at the Asian Cup where they qualify for the knockout round, it's incredible what they've been able to achieve. And they won the East. Negara Eropa ingin tayangkan hak siar kejuaraan Piala Kemerdekaan 2025, tembus di seluruh Eropa dan 175 negara. Piala Kemerdekaan 2025, yang awalnya dipandang sebagai ajang pemanasan timnas Indonesia U17 menjelang Piala Dunia U17, kini menjelma menjadi fenomena global. Tidak hanya penikmat sepak bola di Asia yang antusias, tetapi jaringan televisi dan platform digital dari seluruh Eropa serta 175 negara di dunia berebut hak siar. Fenomena ini menandai lompatan besar bagi citra sepak bola Indonesia di panggung internasional. Sejak diumumkan bahwa Piala Kemerdekaan 2025 akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, publik sepak bola tanah air sudah menaruh ekspektasi tinggi. Namun, lonjakan minat dari luar negeri datang lebih cepat dan lebih besar dari yang dibayangkan. Pihak penyelenggara menerima puluhan permintaan lisensi tayangan dari stasiun TV dan platform streaming, tidak hanya di Asia, tetapi hingga ke Eropa Barat, Eropa Timur, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Selatan. Beberapa negara Eropa, yang biasanya hanya mengulas ajang-ajang besar seperti Euro atau Liga Champions, kini memasukkan Piala Kemerdekaan dalam kalender siaran internasional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa minat global terhadap sepak bola usia muda semakin tinggi, terutama ketika turnamen tersebut menghadirkan atmosfer unik dan kualitas penyelenggaraan setara event internasional. Ada beberapa faktor yang membuat Piala Kemerdekaan 2025 memikat jaringan TV dan platform streaming internasional. Peserta bertaraf internasional. Kehadiran tim U17 dari Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan menambah warna persaingan. Masing-masing negara memiliki catatan prestasi di level benua mereka, sehingga menarik perhatian penonton dari kawasan tersebut. Stadion megah dan modern. Stadion Utama Sumatera Utara menjadi daya tarik visual yang luar biasa. Arsitektur modern dengan sentuhan budaya lokal, pencahayaan LED kelas dunia, serta fasilitas VAR membuat tayangan pertandingan tampil indah di layar kaca. Atmosfer supporter yang unik. Ribuan supporter Indonesia yang hadir dengan atribut merah putih, koreografi tribun, dan nyanyian khas, memberikan pengalaman visual dan audio yang jarang ditemukan di ajang lain. Waktu tayang strategis. Jadwal pertandingan disusun sedemikian rupa sehingga bisa disiarkan pada jam prime time di beberapa zona waktu, termasuk Eropa. Menurut laporan internal panitia, hak siar Piala Kemerdekaan 2025 sudah diamankan oleh jaringan televisi dan platform digital di 175 negara. Ini termasuk hampir seluruh negara Eropa, mulai dari Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, hingga negara-negara Skandinavia dan Eropa Timur. Distribusi siaran juga mencakup jaringan kabel internasional, saluran olahraga premium, dan layanan OTT, over the top, seperti platform streaming olahraga global. Bahkan, beberapa negara menyiapkan kanal khusus untuk menayangkan seluruh pertandingan beserta siaran ulang dan program analisis. Keberhasilan menembus pasar hak siar global bukan hanya kemenangan bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga bagi citra negara di mata dunia. Tayangan yang menampilkan keindahan stadion, antusiasme supporter, dan kebersihan penyelenggaraan akan menjadi promosi tidak langsung bagi pariwisata dan budaya Indonesia. Pemerintah daerah Sumatera Utara pun memanfaatkan momen ini. Iklan destinasi wisata lokal, seperti Danau Toba dan Pulau Samosir, akan muncul di jeda pertandingan. Strategi ini memungkinkan penonton dari belahan dunia lain melihat potensi pariwisata yang selama ini mungkin belum mereka ketahui. Untuk memastikan kualitas tayangan,
panitia bekerja sama dengan perusahaan penyiaran berpengalaman yang biasa menangani turnamen besar di Asia dan Eropa. Mereka menggunakan kamera beresolusi Ultra HD, teknologi slow motion, serta drone untuk pengambilan gambar dari udara. Semua pertandingan dilengkapi grafis digital modern dan komentar multibahasa agar mudah diakses oleh audiens global. Fitur interaktif juga disediakan untuk platform digital, memungkinkan penonton memilih sudut kamera, melihat statistik real-time, hingga memutar ulang momen penting secara on-demand. Pendekatan ini membuat pengalaman menonton lebih personal dan modern. Eropa menjadi kawasan dengan lonjakan permintaan hak siar paling signifikan. Beberapa faktor yang memicunya antara lain: koneksi emosional. Beberapa pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa memicu rasa penasaran publik sepak bola setempat untuk menyaksikan aksi mereka di level tim nasional. Ketertarikan pada sepak bola usia muda. Klub-klub Eropa selalu mencari talenta baru. Turnamen ini menjadi panggung ideal untuk memantau bakat potensial dari Asia dan Afrika. Visual dan atmosfer. Tayangan yang memadukan stadion modern dengan budaya supporter khas Indonesia memberikan warna baru di luar pola pertandingan Eropa yang formal. Penjualan hak siar global diperkirakan memberikan tambahan pemasukan signifikan bagi PSSI dan pihak penyelenggara. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk pengembangan sepak bola usia muda, peningkatan fasilitas latihan, dan pembinaan akademi sepak bola di seluruh Indonesia. Secara olahraga, eksposur internasional akan meningkatkan motivasi pemain muda Indonesia untuk tampil maksimal. Mereka tahu bahwa aksinya disaksikan jutaan mata di seluruh dunia, termasuk pemandu bakat dari klub-klub besar. Keberhasilan hak siar Piala Kemerdekaan 2025 menembus 175 negara menjadi preseden penting. Turnamen usia muda yang digelar di Indonesia kini bisa sejajar dengan ajang-ajang internasional lain dalam hal eksposur dan kualitas tayangan. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pusat penyelenggaraan turnamen usia muda berskala internasional. Ini sejalan dengan visi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu poros sepak bola di Asia. Puncak turnamen pada tanggal 18 Agustus tahun 2025 akan menjadi momen bersejarah. Pertandingan Timnas Indonesia U17 melawan Mali U17 di Stadion Utama Sumatera Utara akan disiarkan secara langsung ke seluruh Eropa dan 175 negara lainnya. Ratusan kamera akan menangkap setiap detail, dari sorak penonton hingga aksi heroik di lapangan. Bagi jutaan penonton di luar negeri, laga ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang merasakan energi, budaya, dan semangat Indonesia dari ribuan kilometer jauhnya.